Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Cuti untuk ibadah haji, Ketua DPRD Rembang dilaporkan hilang hingga saat ini. Diceburkan ke kolam sekolah, Ketua OSIS salah satu SMA negeri di Klaten tewas tersetrum di hari ulang tahunnya. Ketagihan judi online, warga Lampung tipu warga Semarang hingga ratusan juta rupiah. Perayaan ulang tahun Ketua OSIS salah satu SMA di Klaten berujung tragis. Korban tewas tersetrum akibat dilemparkan teman-temannya ke kolam sekolah. Korban tewas sementara temannya yang mencoba menolong terluka. Di kolam sekolah inilah Ketua OSIS SMA Negeri 1 Cawas Klaten Fajar Nugroho meregang nyawa. Diduga ia tewas tersetrum saat diceburkan teman-temannya ke kolam sekolah tepat di hari ulang tahunnya ke-18 tahun. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Islam Cawas tetapi nyawanya tak tertolong. Polisi menyebut saat itu korban tengah rapat OSIS membahas acara pengembangan minat bakat siswa. Teman-temannya lalu memberikan kejutan ulang tahun dengan melempar tepung dan menceburkan korban ke kolam sekolah. Saat itulah mereka tersadar ada aliran listrik di kolam sekolah. Si korban ternyata pas ulang tahun. Saat itu juga langsung direncanakan, dikasih tepung, sempat kurang lebih 1 jam itu teman-teman yang langsung cari tepung. Kemudian juga langsung kita ceburkan di kolam. Jadi spontan dulu? Spontan kalau informasi yang kami dapatkan sampai saat ini. Kejadian yang ada, kesetrum, kemudian diangkat, dibawa ke rumah sakit, sudah nggak ada. Yang lain pun juga sempat menginjak di bawah, ada strum. Terus dimatikan listrik itu, dan sekarang ya kondisi memang sudah dimatikan untuk listriknya. Keluarga Fajar tak menuntut peristiwa yang menimpa buah hatinya. Mereka menerima peristiwa itu sebagai musibah. Kalau sekarang udah biasa, kalau tadi waktu habis kejadian ya shock, karena ya mungkin sepeninggal anaknya ya mungkin orang tua tetap shock lah, yang jelas. Tapi setelah itu ya dipikir-pikir semua itu kan musibah. Jadi kami dari pihak keluarga tadi saya sudah bicara sama bapak sama ibunya, semua keluarga yang jelas bisa menerima ini musibah. Satu temannya juga ikut terluka saat mencoba menolong korban dan saat ini masih dirawat di rumah sakit. Sementara jenazah korban telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Krista Agung melaporkan dari Klaten. Gegara kala judi online, seorang pedagang mobil asal Lampung menipu pelanggannya hingga ratusan juta rupiah. Korban pun tersadar setelah mobil yang dijanjikan pelaku tak kunjung diterima. Judi daring atau online kembali menelan korban. Kali ini warga Semarang jadi korban tipu pelaku judi online. Pelaku adalah warga Lampung bernama Darmawan. Awalnya ia dan korban, Muhammad Edi Yusuf Wibisono kerap bertransaksi jual beli kendaraan. Namun pada akhir 2023, transaksi mobil ke-6 gagal. Padahal saat itu korban sudah mentransfer uang senilai 55 juta rupiah untuk 1 unit mobil. Awalnya pelaku janji akan mengembalikan uang tetapi ia malah menawarkan mobil lain dengan harga 127 juta rupiah. Korban yang merupakan warga Suruh Kabupaten Semarang mengiyakan lalu menambah kekurangan uang tersebut. Sayangnya hingga Juni 2024 mobil yang dijanjikan tak kunjung dikirim. Korban akhirnya melaporkan penipuan ini ke Polres Salatiga. Barulah pada 5 Juli lalu pelaku akhirnya ditangkap di Jakarta. Untuk pembayarannya itu karena sudah ada uang masuk yang pertama ya, itu kan sudah masuk 55 juta gitu. Jadi sisanya itu sekitar 72 juta itu untuk kesepakatan itu ditransfer kekurangannya, namun ternyata sampai Juni kemarin itu sudah dibayar namun kendaraannya nggak diterima, intinya gitu. Kemudian dari laporan dari korban ini Satreskrim bergerak melakukan penyelidikan dan ternyata pelaku berhasil ditangkap di daerah Sawah Besar Jakarta Pusat gitu. Kemudian dari interogasi awal ini ternyata benar pelaku mengakui perbuatannya.
Di hadapan petugas, pelaku mengaku menipu korban karena uang yang diperoleh dari transaksi jual beli kendaraan itu habis dipakai untuk judi online hingga ratusan juta rupiah. Hanya satu. Cuma itu? Iya. Itu cuma satu itu digunakan untuk semuanya untuk apa? Judi online? Iya. Judi online? Iya. Jenis apa itu? Kasino. Kenapa kok tertarik untuk judi online, kenapa? Hilap lah, Pak. Itu pas judi online menghabiskan uang berapa itu? Ya bertahap sampai segitu. Berapa banyak? Berapa juta? 127-an. Pernah menang? Itu ketagihan apa gimana? Main judi online? Karena awalnya kalah sedikit, pengen supaya pulih lagi itu. Kini hanya penyesalan yang tersisa. Pelaku Darmawan dijerat pasal 378 atau 372 KUHP tentang tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Maraknya judi online mendorong Polres Grobogan menggelar razia dadakan ponsel anggotanya. Mereka menelusuri jejak di ponsel anggota untuk mencari situs judol yang mungkin pernah diakses. Layaknya pelajar sekolah, ponsel anggota Polres Grobogan dicek satu persatu usai apel pagi di halaman Polres Grobogan. Anggota Propam menyelusuri riwayat penelusuran internet di ponsel setiap anggota Polres Grobogan. Mereka mencari situs judi daring atau online yang mungkin diakses dalam perambat situs anggota polisi. Namun dalam razia ini, Propam tak menemukan indikasi anggota polisi yang bermain judol. Melaksanakan Gattiplin dengan sasaran utama adalah melaksanakan pemeriksaan handphone oleh milik anggota. Jadi kami melaksanakan pemeriksaan handphone milik anggota, terutama yang berpangkat bribda sampai brigadir. Alhamdulillah di wilayah Polres Grobogan sampai sekarang belum kami temukan. Tapi kami menghimbau kepada seluruh personil Polres Grobogan, baik yang di Polres maupun di Polsek, untuk tidak sekali-kali melaksanakan judi online atau judi slot. Karena banyak ruginya dan yang menanggung bukan rekan-rekan sendiri tapi seluruh keluarga juga ikut menanggung. Selain ponsel, anggota Propam juga memeriksa surat-surat kelengkapan anggota. Razia dadakan ini sebagai respon maraknya judol di tanah air. Polres Grobogan berharap anggotanya terhindar dari judol. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Kanan,